Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang tiram atau kerang mutiara. Mutiara semulanya dan hanya diperoleh dari tiram mutiara yang hidup di dasar laut. Berkat kemajuan teknologi saat ini, mutiara sudah dapat dibudidayakan. Di negara kita, tiram mutiara banyak dibudidayakan. Adalah jenis Pintada maxima atau Goldie Pearl Oyster. Jenis ini banyak ditemukan di perairan bagian timur. Klasifikasi tiram mutiara: Kingdom Invertebrata, divisi Mollusca, kelas Pelecipoda, ordo Anisomarita, Somaria, famili Pteridiae, Pteridiae sp. genus. Pembentukan mutiara: mutiara terbentuk akibat adanya iritan yang masuk ke dalam mantel kerang mutiara atau organisme parasit yang dapat menembus kerang mutiara. Pada saat parasit itu mulai menembus dinding kerang, maka kerang akan mulai teriritasi. Untuk melindungi dirinya, maka kerang akan mengeluarkan suatu lapisan berkilau atau yang biasa disebut nacre, seperti lapisan pada dinding bagian dalam kulit kerang untuk membungkus parasit. Gambar dari morfologi dari kerang. Yang pertama itu gonad, 2 hati, 3 perut, 4 kaki, 5 inti, 6 mantel, 7 otot aduktor, dan yang terakhir otot retro. Kebiasaan hidup tiram mutiara jenis Pintada banyak dijumpai di berbagai negara, yaitu Filipina, Myanmar, Thailand, Australia, dan perairan Indonesia yang menyukai hidup di daerah bebatuan karang atau dasar perairan yang berpasir dengan kedalaman 20-60 meter. Cara makan tiram mutiara dilakukan dengan menyerap air laut dengan cara mengambil makanan, dilakukan dengan cara menggertakkan insang yang menyebabkan air masuk ke dalam rongga. Perkembangan dan pertumbuhan dari tiram mutiara. Pertumbuhan tiram mutiara sangat tergantung pada suhu air, salinitas makanan yang cukup, dan presensi kimia di dalam air laut. Tiram mutiara tumbuh dengan baik di musim panas di mana suhu air tinggi. Tiram mutiara adalah Protandorus atau hermaphrodiet dengan kecenderungan perbandingan jantan dan betina 1:1 dengan adanya peningkatan umur. Pemijahan sering terjadi akibat perubahan suhu yang ekstrim atau terjadi perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Pemijahan tiram mutiara di perairan tropis tidak terbatas hanya satu musim, tapi bisa hingga 1 tahun. Pemilihan lokasi untuk budidaya tiram itu: pertama, lokasi terhindar dari angin dan gelombang yang besar, perairan subur, kaya akan makanan alami, kecerahan yang cukup tinggi, cukup tersedia induk benih tiram mutiara, dasar perairan pasir karang, kedalaman 15-25 cm, 25 meter, kadar garam 30-34 ppt, dan suhu 25-28 derajat Celcius, dan yang terakhir bebas dari penyakit. Wadah pemeliharaan: di sini wadah pemeliharaan sambil ada 3, yaitu metode rakit, metode cagak, dan metode tali renang. Metode rakit: pada umumnya metode rakit ini digunakan di perairan dan kedalaman 5 meter ke atas pada waktu air surut. Lokasi perairan untuk metode rakit ini harus terlindung dari amukan angin dan gelombang. Sepat-sepat tiram dimasukkan dalam sangkar jaring atau dulang plastik, kemudian digantungkan pada rakit. Rakit apung selain sebagai tempat pemeliharaan induk, pendederan, pembesaran, juga berfungsi sebagai tempat aklimatisasi atau tempat beradaptasi induk pasca pengangkutan. Bahan-bahan rakit dapat dibuat dari kayu dengan ukuran 7 meter. Berikut adalah gambar metode menggunakan wadah rakit. Yang kedua, metode cagak. Pada lazimnya metode yang digunakan di perairan yang dangkal, cagak yang terbuat dari batang-batang bambu dan kayu ditancapkan di dasar laut. Sepat-sepat tiram melekat cagak-cagak tersebut. Tiram-tiram yang sudah matang telur berangsur-angsur dipilih. Metode tali renang. Metode tali renang adalah pelampung dan plastik styrofoam dan fiberglass. Tali renang yang digunakan adalah dari bahan polietilen dan sejenisnya, dipasang di antara tali satu dan tali yang lainnya, diberi jarak hingga 5 meter
sepanjang tali rentang tergantung dia dari luas. Teknik budidaya tiram. Pada prinsipnya untuk keberhasilan pemeliharaan tiram mutiara untuk menghasilkan mutiara bulat baik kualitas maupun kuantitas sangat ditentukan oleh proses penanganan tiram sebelum operasi pemasangan inti. Saat pelaksanaan operasi, pasca operasi, dan keterampilan dari teknisi serta sarana pembenihan tiram yang memadai. Pemeliharaan spat tiram disesuaikan dengan kondisi perairan di sekitarnya. Pemeliharaan benih atau spat yang masih kecil berukuran di bawah 5 cm dipelihara dalam kedalaman 2-3 meter, sedangkan di atas 5 cm dipelihara di kedalaman lebih dari. Proses penanaman inti mutiara. Yang pertama, seleksi benih. Benih tiram mutiara yang terkumpul dari hasil untuk dioperasi harus dipelihara dalam rakit pemeliharaan khusus supaya memudahkan dalam penanganan saat operasi akan berlangsung. Benih mutiara yang siap operasi adalah benih tiram yang berumur 2-3 tahun. Jika benih itu dapat dibudidayakan berukuran di atas 15 cm, jika benih tersebut dapat dari hasil penangkapan. Yang kedua, ovulasi buatan. Ovulasi buatan terbuat bertujuan agar pada saat operasi tiram mutiara tidak sedang dalam keadaan matang telur. Keadaan tiram yang matang telur, jaringan tubuhnya sangat peka terhadap rangsangan dari luar sehingga inti yang dipasang akan dimuntahkan kembali. Yang terakhir, pembukaan cangkang. Dalam kegiatan ini 3 cara yang sering digunakan untuk memaksa tiram secara alami membuka cangkangnya, yaitu dengan merendamnya jika dalam air yang kepadatannya yang tinggi, sirkulasi air, penebaran benih-benih yang telah terkumpul baik dari pembenihan maupun dari kolektor penangkap di alam dimasukkan ke dalam keranjang pemeliharaan yang telah disediakan. Setelah keranjang penuh, kemudian diangkut ke rakit pemeliharaan untuk digantung pada kedalaman 5 meter atau bisa juga palancagak silang dengan kedalaman kurang dari. Pemasangan inti. Satu, tiram mutiara yang telah terbuka cangkangnya ditempatkan dalam penjempitan dan posisi bagian anterior menghadap ke pemasangan inti. Inti mutiara bulat dibuat dari cangkang kerang kerang air tawar dengan diameter 6-12 mm. Setelah posisi organ bagian dalam terlihat jelas, dibuat sayatan mulai dari pangkal kaki menuju gonat dengan hati-hati. Dengan graf karir dimasukkan graf tisu atau potongan mantel ke dalam torean yang dibuat. Masukkan inti dengan nukleus karir secara hati-hati sejauh dengan masuknya mantel. Penempatan harus bersinggungan dengan mantel. Pemasangan inti selesai, tiram mutiara dipelihara dalam keranjang pemeliharaan. Pemasangan inti mutiara setengah bulat. Inti mutiara blaster bentuknya setengah bundar, jentung atau tetes air terbuat dari bahan plastik. Diameter inti mutiara blister berkisar 1-2 cm. Berikutnya, tempatkan inti mutiara blister yang telah diberikan lem dengan alat blister carrier pada posisi yang dikehendaki minimal 3 mm. Setelah cangkang bagian atas telah diisi inti mutiara blister, kemudian tiram mutiara dibalik pemasangan inti cangkang yang satunya. Diusahakan pemasangan inti ini tidak saling bersinggungan. Bila cangkang menutup satu ekor tiram mutiara, dapat dipasang inti mutiara blister sebanyak 8-12 buah, di mana setiap beban cangkang dipasangi 4-6 buah. Pemeliharaan tiram mutiara yang dipasangi inti mutiara ini perlu dilakukan pengukuhan posisi pada waktu pemeliharaan agar ini tidak dimuntahkan keluar. Di samping itu, tempat dimasukkan inti pada saat operasi harus tetap berada di bagian atas. 2. Pemeriksaan inti dengan sinar X dilakukan setelah tiram dipelihara 2-3 bulan dengan maksud untuk mengetahui apabila inti yang dipasang dimuntahkan akan tetap pada tempatnya. 3. Pemeriksaan cangkang tiram mutiara dengan keranjang pemeliharaannya harus dilakukan secara berkala tergantung dari kecepatan kelimpahan organisme. Pakan tiram mutiara mengkonsumsi pakan alami berupa plankton yang ada di perairan tersebut, sehingga selama pemeliharaan tidak diberi pakan tambahan. Untuk itu, perairan yang dipilih hendaklah memiliki kesuburan yang tinggi agar tiram tidak kekurangan asupan.
Perawatan tiram dan wadah budidaya. Tiram mutiara yang dipasangi inti mutiara perlu dilakukan pengaturan posisi pada waktu awal pemeliharaan agar ini tidak dimuntahkan keluar. Di samping itu tempat dimasukkan inti pada saat operasi harus tetap berada di bagian atas. Pemeriksaan inti dengan sinar X dilakukan setelah tiram mutiara dipelihara 2-3 bulan dan maksud untuk mengetahui apabila ini dipasang, dimuntahkan atau tetap pada Pembersihan cangkang. Pembersihan cangkang tiram mutiara terus dilakukan secara berkala agar tidak mengganggu tiram untuk menyerap makanan maksimal 3-4 bulan tergantung dari kecepatan atau kelempehan organisme penempel. Selain itu, kondisi rakit atau keranjang pemeliharaan perlu dikontrol secara khusus. Jangan sampai ada yang rusak atau rapuh dan jika itu terjadi segera diperbaiki. Pengendalian hama dan penyakit. Hama pada tiram umumnya menyerang bagian cangkang. Hama tersebut berupa jenis teritip, racing, poliseta yang mampu mengebor cangkang tiram. Hama yang lain yang berupa hewan predator seperti gurita, bintang laut, rajungan, kerang hijau, teritip, golongan rumput laut, dan ikan sidat. Penyakit tiram mutiara. Penyakit tiram mutiara umumnya disebabkan oleh parasit, bakteri, dan virus. Parasit yang sering ditemukan adalah Haplosporidium nelsoni. Bakteri yang sering menjadi masalah antara Pseudomonas enalia, Vibrio angularum, dan Achromobacter. Virus yang menginfeksi tiram mutiara. Virus yang menginfeksi tiram mutiara adalah virus herpes. Upaya untuk mengurangi serangan penyakit pada tiram antara lain: pertama, selalu memonitori salinitas agar dalam kisaran yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tiram. 2. Menjaga agar fluktuasi suhu air tidak terlalu tinggi. Lokasi budidaya dipilih dan kecerahan yang cukup bagus, tidak memilih lokasi perairan dengan dasar pasir berlumpur. Panen dan pas panen. Setelah masa pemeliharaan 1-2 tahun sejak operasi pemasangan inti, maka tiram dapat dipanen dan kecermatan dan ketepatan yang benar agar hasil mutiara dapat berkualitas baik di Indonesia. Panen akan lebih baik menguntungkan apabila dilakukan pada saat musim hujan karena untuk mengurangi mortalitas pada waktu pemasangan inti mutiara bulan kedua. Cara pemanenan. Cara pemanenan dapat dilakukan sebagai berikut. Tiram yang sudah dipanen diletakkan di atas meja operasi, kemudian bagian material insang yang menutupi gonat disisihkan sehingga mutiara akan kelihatan dan tampak menonjol dengan sedikit bercahaya. Lalu dibuat sayatan pada organ tersebut seperti pada saat pemasangan inti mutiara bulat, maka mutiara dengan mudah dapat dikeluarkan dari